dan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita pada malam hari ini masih meneruskan surat Al-An'am, surat yang ke-16. Pada malam hari ini kita akan masuk pada ayat 121 sampai 125. 121 sampai 125. Total surat An-Nahl ini 128, berarti tinggal 3 lagi kalau kita selesai pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Allah SWT masih mengizinkan kita untuk sampai, boleh dikata, di akhir surat An-Nahl ini. Dan berarti hari Rabu depan kita masuk pada surat baru, surat Al-Isra, surat yang ke-11. Semuanya ini adalah semata-mata karena karunia, kenikmatan, hidayah dan inayah dari Allah Ta'ala. Dan adalah tugas kita untuk mensyukurinya. Bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh. Kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat 121 sampai 125. Bagi Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang ingin membaca sendiri kitab sucinya, silakan buka surat An-Nahl, surat 16, ayatnya 121 sampai 125. Dan kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh dari Singapura, dengan segala hormat kita persilakan. Fadhal Ustadz. Syukran Ustaz, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه شاكرا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع
ما كان من المشركين وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد بارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم الشريف. Mewakili seluruh jamaah mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira, jazakumullah khairal jaza kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT dengan ayat-ayat yang beliau bacakan menjadi perantara, Allah berikan kemuliaan kepada beliau, kepada keluarga, Amin ya Allah, juga amin. bangsa dan negaranya. Amin Allah. Begitu juga kepada Bapak Ibu semua yang ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga dengan ayat-ayat yang dibaca tadi,
Allah mengirim malaikat bersaf-saf sampai ke arasy Allah di rumah-rumah kita masing-masing. Amin, amin, Sambil amin. mendoakan kita dengan kata-kata Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu Amin, sampai amin, selesainya nanti acara ini. amin, amin, amin. Kita teruskan surat An-Nahl kita. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16. An-Nahl artinya lebah. Dan surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Jadi kata Makkiyah artinya diturunkan di Mekah. Jumlah ayat 128 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai 125, berarti tersisa tinggal 3 ayat lagi. Mari kita mengulangi kembali dari 120 yang terakhir kita baca pada hari Rabu yang lalu. Di ayat 120 ini Allah SWT mengingatkan kita tentang Nabi Ibrahim. Jadi akhir daripada surat An-Nahl ini, surat An-Nahl walaupun judulnya lebah, tetapi berbicara tentang tauhid. Seakan-akan Allah mengatakan bahwa orang bertauhid itu harusnya seperti lebah, seperti tawon, seperti madu. Yang namanya tawon atau kalau lebah madu, itu adalah kerjanya setiap hari terbang. Para ahli mengatakan itu radiusnya sampai 100 km per hari untuk mencari saripati, mencari nektar. Baru kemudian dibawa kembali ke sarangnya untuk dibangun. Bangunannya sangat rapi, sangat presisi, lalu kemudian di sana muncul madu. Itu adalah merupakan organisasi yang paling baik, paling sempurna, yaitu penghikmatan kepada pemimpin mereka. Kita tahu bahwa dalam sarang lebah itu ada pemimpinnya, ada ratunya. Maka mereka semuanya bekerja demi pemimpinnya. Kemudian hasil daripada pekerjaan itu melahirkan sarang lebah atau madu yang kemudian berdampak bagi manusia. Manusia bisa menikmatinya, hewan-hewan lain juga bisa menikmatinya. Nah, orang beriman harusnya seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan orang yang bertauhid harusnya seperti madu itu. Nah, kemudian mana contohnya tokoh utamanya? Tokoh utamanya tauhid itu adalah Nabi Ibrahim. Inilah yang dibicarakan di akhir-akhir surat An-Nahl ini. Tiba-tiba di 120 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu karena adalah ummatan qanitan, adalah umat. Kata umat kita sudah bahas pada hari Rabu yang lalu. Ya, di sini umat, tetapi di sini disebut dengan seorang imam kalau di sini. Padahal ini tulisannya umat, bukan imam. Kalau imam ada lagi kita sudah lihat. Kalau umat bentuk jamaknya pluralnya adalah aimah, umamun, sedangkan kalau imam bentuk jamaknya adalah aimah. Pluralnya adalah aimah. Nah, di sini menggunakan kata umat artinya apa? Umat Nabi Ibrahim itu, pengikut Nabi Ibrahim itu, baik yang melalui Nabi Isa, Nabi Musa, sampai pada Nabi Muhammad, harusnya menjadi satu umat yang utuh. Seperti itu. Imamnya sama, yaitu Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim, berkelanjutan ke bawah, melalui turunan Nabi Ibrahim, sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, dan juga berkelanjutan lagi pada turunan-turunannya, sampai kepada akhir zaman. Dan itu disebut dengan ummatan qanitan. Adalah umat yang qanitan, yang patuh, yang bersatu, yang selalu menghadapkan wajahnya kepada Allah. Lillah, semata-mata kepada Allah. Hanifah, tidak punya kepentingan. Bukan memperjuangkan kelompoknya, bukan memperjuangkan dirinya, tapi memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan ketauhidan. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim di dalam jiwanya sesedikit apapun tidak ada syirik, tidak ada yang menduah, tidak ada selain Allah di dalam jiwa Nabi Ibrahim. Dibuktikan ketika diperintahkan Allah untuk membawa istrinya yang baru melahirkan ke padang pasir, yaitu Mekah sekarang. Setelah sampai di sana disuruh meninggalkannya. Setelah datang suruh menyembelih putranya. Si istri juga begitu, ketika mau ditinggalkan suaminya, dia reda ditinggalkan oleh suaminya. Di sana dengan siapa? Cuma berdua dengan seorang bayi yang masih sangat-sangat kecil.
Orang Indonesia menyebutnya orok, masih sangat orok. Tapi Hajar bisa tinggal seorang diri di sana, bertahan. Dan membesarkan anaknya seorang diri, dan ketika anaknya diperintah untuk disembelih oleh suaminya, Hajar bersikap redha dengan perintah itu. Tidak meronta-ronta, tidak menahan suaminya. Begitu juga Nabi Ismail sebagai pelanjut daripada kenabian ini. Juga ketika ayahnya mengatakan, saya diperintah untuk menyembelih kamu, Nabi Ismail hanya mengatakan, ayahanda lakukan apa yang diperintahkan. Niscaya ayahanda menemukan aku dalam keadaan sabar menerima perintah itu. Inilah yang harusnya turun ke bawah menjadi ummatan qanitan lillahi hanifa, tidak punya kepentingan. Walam yakum minal musyrikin, sehingga tidak ada dalam dirinya selain Allah. Di dalam diri Nabi Ibrahim tidak istrinya, tidak juga anaknya. Di dalam diri Hajar tidak suaminya, tidak juga anaknya. Dalam diri Ismail tidak ayahnya, tidak juga ibunya. Yang ada hanya Allah Rabbul Alamin. Sekarang kita masuk pada ayat 121. Kalau jemaah sekalian perhatikan tulisan Arab itu tulisannya Assalamualaikum ya Hani bin Urwah. Hani bin Urwah tadi tulisannya. Hani bin Urwah ini adalah salah satu orang yang pertama kali menerima utusan Sayyidina Hussein ketika datang ke Kufah, yaitu utusan Imam Hussein itu namanya Muslim bin Aqil. Dan yang menerimanya diantara pertama kali adalah Hani bin Urwah, dan bahkan nanti disembunyikan oleh Hani bin Urwah, lalu kemudian dia ditangkap juga, dibunuh dan dibuang dari atap istana Hani bin Urwah, dan ini adalah kuburannya. Kenapa rela melakukan itu? Karena sangat cintanya kepada Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein adalah cucu daripada Rasulullah. Rasulullah adalah merupakan cucu daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail tadi adalah anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang baru disebutkan tadi. Syakiran li'an umihi. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah syakiran, bersyukur terhadap kenikmatan yang datang kepadanya. Kata-kata syakiran di sini bisa bermakna dia menerima bahwa dirinya sebagai pelanjut daripada kenikmatan kenabian sebelumnya. Nabi Ibrahim adalah pelanjut daripada Nabi Soleh, Nabi Soleh pelanjut daripada Nabi Hud, Nabi Hud pelanjut daripada Nabi Nuh, Nabi Nuh pelanjut daripada Nabi Idris, Nabi Idris pelanjut daripada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Nah, kenabian ini adalah kenikmatan paling tinggi. Kita bisa bernapas, tentu kenikmatan. Kita bisa melihat, itu kenikmatan. Kita mau makan, ada makanan, kenikmatan. Tetapi kenikmatan seperti itu sifatnya kecil. Kenikmatan paling tinggi adalah kenabian. Dan disinilah letak ujiannya orang-orang yang benar. Kalau kita orang biasa, biasanya mau mati karena makanan, karena minuman, karena sejengkal tanah. Tetapi orang seperti yang disebut dengan syakir al-anum, seperti tadi Hani bin Urwah, mau matinya karena ketaatannya, karena kecintaannya kepada cucu Nabi. Kalau dia ingin mencari keselamatan, tentu gampang. Tidak perlu mengakomodasi, menyimpan di rumahnya Muslim bin Aqil, utusan daripada Sayyidina Hussein. Buat apa, kan tidak ada keuntungan dunianya. Tetapi Hani bin Urwah tidak seperti itu. Maka inilah perjuangan paling tinggi. Sehingga dikatakan bahwa orang-orang seperti itulah nanti yang ikut bersama dengan Ibrahim ke dalam jalan yang lurus. Syakiran li'an umihi. Jadi mereka menerima, mensyukuri li'an umihi, kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Terutama Nabi Ibrahim ini bicaranya. Ini kan kelanjutan dari ayat di atas Nabi Ibrahim. Ya. Jadi tadi katakan inna Ibrahima, sungguh Nabi Ibrahim itu adalah qanitan lillahi. Ya. Hanifan wa makana minal musyrikin syakiran li'an umihi. Dia mensyukuri kenikmatan-kenikmatan. Dia menerima walaupun dia tahu konsekuensinya. Nabi Ibrahim menerima kenabian dan iman bagi seluruh manusia, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, surat Al-Baqarah ayat 124. Dia adalah dikatakan dalam Al-Quran itu, di ayat itu dikatakan ini ja'iluka linnasi imama. Apa konsekuensinya? Di situ dilihat beberapa kalimat, yaitu anak keturunannya bisa dibunuh. Ya.
diusir dari kampung halamannya, dipersekusi, dan banyak lagi yang lain. Tapi Nabi Ibrahim rela menerima semuanya. Itu yang penting, ajaran ilahi sampai kepada manusia. Ingat, sampai. Persoalan manusia terima atau tidak itu lain soal, tapi harus sampai kepada seluruh umat manusia. Dan itu yang dilakukan tadi Hani bin Urwah, karena berharap bahwa pesan ini juga sampai kepada orang di Kufah dengan kedatangan Sayyidina Husain di sana. Kenapa? Karena mereka tahu semuanya bahwa Nabi Ibrahim adalah pilihan Ijtabahu. Nabi Ibrahim adalah pilihan Allah. Wahadahu, dan Allah menggaitnya, membimbingnya ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi Allah memilih Nabi Ibrahim dan memimpinnya, memandunya menuju kepada jalan yang lurus. Artinya kalau kita ikut bersama dengan Nabi Ibrahim, maka kita pun ikut ila siratim mustaqim. Jadi kita camkan kata-kata ini. Apa sebabnya? Karena terutama seluruh orang Islam, apapun mazhabnya, Sunni ataupun Syiah, Syafi'i, Maliki ataupun Hambali, Jabariyah, Mu'tazilah ataupun Qadariyah, atau yang lain-lain, sama saja, yaitu wajib sholat, dan dalam sholatnya wajib baca Fatihah, dan di dalam Fatihah pasti ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita semuanya meminta, ya Allah, bimbinglah saya. Kan kita mengatakan ihdina, bimbinglah kami, bimbinglah saya, pandulah kami, pandulah saya. Untuk apa? Siratal mustaqim. Nah, Allah mengatakan di sini bahwa kalau ingin terpandu kepada jalan yang lurus, maka sepertilah Nabi Ibrahim, atau ikuti Nabi Ibrahim, yaitu syakiran li an'umihi, menerima kenikmatan kenabian itu, lalu kemudian Allah memilihnya. Kita tentu tidak dipilih jadi nabi, tapi bisa dipilih menjadi pengikut Nabi Ibrahim, membimbing kita untuk kemudian mengikuti jalan yang lurus. Jadi syarat untuk mengikuti jalan lurus berdasarkan ayat ini adalah mengikuti millah Ibrahim Hanifah. Ini adalah Al-Quran. Jadi kita tidak bisa sampai ke sana kalau tidak mengikutinya. Kalau kita tidak mengikuti Nabi Ibrahim, berarti kita membaca ihdinas siratal mustaqim hanya seperti burung beo yang menghafal kalimat La ilaha illallah. Ingat, jemaah sekalian, burung beo itu bisa meniru kata-kata La ilaha illallah. Burung beo. Ya, mudah-mudahan ikhwan kita di Singapura, Malaysia mengerti juga burung beo. Ya. Kalau di Indonesia namanya burung beo. Burung yang bisa dilatih mengikuti kata-kata manusia. Jadi kalau dilatih mengucapkan La ilaha illallah, dia bisa mengucapkan La ilaha illallah. Dilatih mengucapkan Assalamualaikum, begitu ada orang datang, dia berteriak Assalamualaikum. Jadi bisa dilatih seperti itu. Nah, jangan-jangan kita seperti itu saja, yang setiap sholat, setiap rakaat baca Fatihah, dan dalam Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tapi kita tidak mengerti cara menjadi orang yang berada di siratal mustaqim. Nah, ayat ini mengatakan bahwa untuk berada di atas siratal mustaqim harus mengikuti tadi millah Ibrahim. Ya. Karena Nabi Ibrahim itu adalah syakir li anumihi. Nabi Ibrahim adalah penerus daripada kenikmatan kenabian sebelumnya. Allah memilihnya, Allah membimbingnya, menggaitnya menuju kepada jalan yang lurus. Artinya kalau kita ingin kepada jalan yang lurus, kita ikuti mereka. Ya. Inilah yang dimaksud di dalam surat At-Talaq. Kita lihat di sini surat At-Talaq. Surat 60. Surat 65 maksudnya ya. Kita lihat di sini. Ayatnya tentang Nabi Ibrahim. Ya. Jadi sepertinya buka di sini. Ya. Ini surat At-Talaq, coba kita lihat surat 60 ya, 60 Al-Mumtanah. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia. Al-Mumtanah ternyata bukan surat At-Talaq ya, surat Mumtahanah surat 60.
Ayatnya 4 ini ya, ayat 4 ini. 4 ya. Sini Allah berfirman, qad kanat lakum, sungguh ada untuk kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang mulia di mana? Fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Jadi ingat kata-katanya, kalau ingin mengikuti jalan lurus tadi, kalau versi ayatnya tadi, maka uswah hasanah, teladan yang mulia untuk mengikuti jalan lurus ada pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Walladzina ma'ahu inilah yang disebut sini dengan ummatan qanitan tadi di atas ya. Dialah yang dimaksud dengan ummatan qanitan tadi di sini ya. Ummatan qanitan lillahi hanifa. Jadi mereka itu disebut dengan ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin. Inilah yang dimaksud di sini. Ya, walladzina ma'ahu. Nah, jadi ini adalah pernyataan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim itu ada uswah. Nanti uswah itu diteruskan oleh siapa? Nabi Muhammad kita. Di surat Al-Ahzab dikatakan juga laqad kana lakum fi Rasulillah, maksudnya fi Muhammadin bin Abdullah uswatun hasanah. Ya, jadi nanti uswatun hasanahnya diteruskan oleh Nabi Muhammad kita sampai apa? Sampai akhir zaman. Siapa? Oleh keturunan-keturunannya yang suci. Ya. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Karena Allah memilihnya Ibrahim, Allah membimbingnya Ibrahim, dan Allah membawanya kepada jalan yang lurus. Kita lihat di ayat ini, surat ini. Ini surat An-Nisa. Surat 4, 147. Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum. Allah tidak akan mengazab kalian. Jadi ayat ini memberikan pernyataannya bahwa Allah tidak. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah tidak akan memberikan, berbuat atau melaksanakan azab kepada kalian. Allah tidak akan menimpakan azab kepada kalian kapan? In syakartum, kalau kalian bersyukur. Tadi ingat Nabi Ibrahim. Wa amantum, dan kalian beriman. In syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan adalah Allah itu syakiran alima. Ibrahim itu adalah syakiran, bersyukur ini tadi. Jadi Allah itu bersyukur. Nah, kata-kata syakiran ini adalah sifat Allah. Ini kan Allah nih. Wa kana Allahu syakiran, dan Allah itu adalah syakiran. Syakiran persis ini. Coba lihat. Ini sama persis syakiran ya. Jadi Bapak sekalian lihat di sini ya. Syakiran. Lihat lagi di sini. Bedanya apa? Kalau bedanya di sini adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan di sini Allah. Adalah Allah itu syakiran. Jadi artinya apa? Nabi Ibrahim itu sudah mensifati Allah pada dirinya. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah termasuk Asmaul Husnanya Allah. Allah kan punya nama-nama yang indah, di antaranya Syakir. Nah, di situ disebutkan Allah adalah Syakir dan Nabi Ibrahim juga adalah Syakiran. Ya, jadi wa kana Allah syakiran alima. Makanya bergabung dengan Nabi Ibrahim, hakikatnya bergabung dengan Allah. Maka dikatakanlah tadi yang Nabi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu atau walladzina ma'ahu. Karena kalau ma'a Ibrahim artinya bersama dengan sifat-sifat Nabi Ibrahim, yang sifat-sifat Nabi Ibrahim adalah merupakan asma-asma indahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah adalah maha menerima, kata menerima di sini. Jadi kalau Allah syakira, menerima hambanya yang bersyukur kepadanya, alima lagi maha mengetahui. Surat Al-Insan ini juga ada. Surat Al-Insan dikatakan bahwa kita harus bersyukur, tapi itu pilihan, tergantung kepada manusia, kata Allah. Di surat 76, surat Al-Insan ini, ayat 3 Allah berfirman, Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami menggait, membimbing, memberi petunjuk as-sabil kepada manusia, jalan. Yaitu dalam dirinya ada jalan. Ya, as-sabil maksudnya di sini adalah akal sehat. Jadi kami telah membimbing manusia mengikuti jalan yang ada pada dirinya, yaitu akal sehat. Dari mana kita tahu? Karena di atas ini adalah ini.
Ini adalah fajalnau sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Tetapi apa kata Allah? Akal pikirannya yang merupakan jalan terserah. Mau digunakan, diterima, atau ditolak, diingkari. Imma syakira wa imma kafuro. Siapa syakira di sini? Kita manusia. Jadi manusia harus syakir. Seperti mana tadi Allah pada ayat sebelumnya, di sini juga syakir ini. Allah syakir. Dan di sini juga Allah minta kita menjadi syakir juga. Seperti Nabi Ibrahim juga. Maka Allah mengatakan terserah imma syakira wa imma kafura. Ya, menerima atau menolak. Apa syakirnya tadi? Seperti Nabi Ibrahim. Yaitu tauhid. Yaitu milah Ibrahim kalau dari sisi kita. Nah, jadi saya kira jelas jemaah sekalian ya. Jadi dengan cara seperti itu baru kita bisa menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi dengan demikian kita tidak bisa sampai ke sini kalau tidak melewati mereka. Karena sudah jelas. Ya, dan itu ada makhluk yang kerjanya menunggu kita supaya tidak mengikuti jalan ini. Menjaga kita, jangan sampai ikut pada jalan ini. Dan satu-satunya yang bisa mengikuti jalan ini yang tidak bisa diganggu iblis, yaitu adalah mukhlasin. Dan mukhlasin itu adalah para nabi yang suci, seperti termasuk Nabi Ibrahim tadi. Dan keturunannya yang suci yang dianggap sebagai imam bagi seluruh manusia. Nah, mereka itu apa? Mereka itu adalah iblis tidak kuat menggodanya. Nah, kalau kita bersama mereka, otomatis kita juga ikut selamat. Ya, ini kita sudah biasa angkat di sini surat Al-Hijr ayatnya 40 ya, surat Al-Hijr ayat 40. Jadi bisa kita lihat di sini. Surat 15 ayatnya 40. Nah, di sini iblis berkata nih. Iblis berkata di ayat 9. Qala, iblis berkata, Rabbi wahai Tuhanku, bima agwaitani, karena engkau telah memvonis aku salah, sesat, la uzayyinanna, maka saya akan berusaha menggoda seluruh manusia dengan cara menjadikan indah di mata mereka, lahum bagi mereka, fil ardi, kehidupan di muka bumi. Setelah menganggap kehidupan bumi itu adalah paling indah, wala ughwiyanhum, barulah aku akan menyesatkan mereka ajmain, semuanya. Ini kata-katanya ajmain, semuanya. Di surat Al-A'raf dikatakan saya akan menunggu mereka di depan, di belakang, kiri dan kanan mereka. Jadi saya akan, kata-kata ini saya akan menyesatkan semuanya. Tapi iblis juga berkata illa, kecuali. Ini masih kata-kata iblis. Iblis mengatakan saya akan sesatkan mereka semuanya, kecuali, ya saya tidak bisa sesatkan siapa? Ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang mukhlas. Dan apa kata Allah? Qala, Allah berfirman, hada siratun alayya mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jadi, hada siratun alayya mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Jadi kalau kita kembali tadi ke sini, maka hanya dengan cara seperti itulah kita bisa mendapatkan jalan yang lurus. Tidak, selain itu kita tidak bisa. Nah, ini tulisan Arabnya, ya Abul Hasan ya. Wa atainahu fid dunya hasanah. Nah, itu tadi. Nabi Ibrahim tadi, masih kelanjutan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tadi itu Allah memilihnya, Allah menggait atau membimbingnya kepada jalan yang lurus, dan Allah juga atau kami juga kata Allah memberinya fid dunya, dalam kehidupan dunia, hasanah. Jadi bukan hanya bermanfaat pada saat kita mati ataukah dia mati, tapi di dunia pun sudah dapatkan hasanah. Wa atainahu fid dunya hasanah. Boleh dikata bahwa agama-agama yang menentukan sejarah sekarang adalah mayoritasnya dari agama Ibrahimik, agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Ya, ada juga agama lain yang menentukan, tapi tidak seluas. Ya. Tidak seluas daripada 3 agama Ibrahimik ini, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Ya, tentu saya terserah ada penyalahgunaan di dalamnya. Tetapi artinya bahwa agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa turunan daripada Nabi Ibrahim. Agama Kristen atau agama Nasrani dibawa oleh Nabi Isa keturunan daripada Nabi Ibrahim. Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad dibawa oleh
keturunan daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi semuanya dari Nabi Ibrahim tadi. Ya. Maka dikatakan di dunia sudah kelihatan sekali. Artinya bahwa di antara yang menentukan cara atau bagaimana manusia melihat dunia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Walaupun di sana kita menemukan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran asli Nabi Ibrahim, tapi akarnya, rootnya dari Nabi Ibrahim. Ya. Wa atainahu fid dunya hasanah. Jadi artinya sudah terbukti hati ini bahwa kepada Nabi Ibrahim itu diberikan dalam kehidupan dunia hasanah. Karena yang menentukan corak dan warna sejarah manusia adalah agama umat-umat daripada agama Ibrahimik. Wa atainahu fid dunya hasanah. Ya bayangkan kalau ketiga umat ini bisa bersatu memperbaiki kemanusiaan. Ya luar biasa. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepada dalam kehidupan dunia hasanah. Wa inna, dan sesungguhnya di akhirat, hunya Nabi Ibrahim, sesungguhnya dia Nabi Ibrahim, fil akhirat, di akhirat, laminas salihin, termasuk orang saleh. Jadi di sini adalah laminas salihin. Fil akhirat, jadi akhirat di sini bisa bermakna akhirat setelah dunia, lawannya dunia di sini. Ya, ini lawannya dunia. Bisa juga kata akhirat itu di akhir. Ya, di akhir. Kenapa? Karena di akhir itu keturunan Nabi Ibrahim yang saleh juga yang akan mengatur dunia ini, seperti yang biasa kita angkat dalam surat Anbiya, surat 21 ayat 105. Di situ Allah berfirman bahwa laqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh kami telah menetapkan di dalam Zabur dan di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran masih di Lauhil Mahfuz, annal arda, bahwa bumi ini yarisuha, akan diwarisi ibadi hamba-hambaku salihun, orang saleh. Nah, di sini katakan di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang saleh, atau termasuk golongan atau kelompok orang saleh yang dimaksud itu. Sehingga bisa dikatakan orang saleh itu adalah dari kalangannya Nabi Ibrahim. Kalau di akhirat dalam konteks sudah meninggal dunia, ya bahwa untuk masuk ke dalam sorga, bergabung dengan Allah, harus bergabung dengan Nabi Ibrahim dan keturunannya yang suci. Karena dikatakan, innahu fil akhirati laminas salihin. Jadi dia termasuk orang yang saleh. Jadi dan setiap kita membaca Al-Quran itu selalu ada kata-kata amanu wa amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Ingat, beriman dan beramal saleh. Selalu kata-kata ini. Dan beramal saleh artinya apa? Beramal seperti amalan Nabi Ibrahim. Karena innahu fil akhirati laminas salihin, yang tervalidasi oleh Allah termasuk orang saleh Nabi Ibrahim. Kita boleh berbuat baik, tapi apakah kebaikan kita tervalidasi oleh Allah? Belum tentu. Ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim sudah pasti. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin mendapatkan kepastian validasi atas amal saleh kita, ikuti Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah ayat 201. Allah firman, wa minhum, dan diantara manusia, man, ada yang yaqulu, berdoa atau meminta atau berharap, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ini doa kita semuanya. Disebut sebagai doa sapu jagat. Wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, dalam kehidupan dunia ini, hasanatan. Wa fil akhirati, dan di akhirat nanti juga hasanatan. Wa qina adzabannar. Jadi ini adalah doa kita semuanya. Mudah-mudahan ini bukan hanya dibaca tapi direnungkan. Bahwa yang kita minta itu adalah bergabung dengan Nabi Ibrahim. Karena tadi Nabi Ibrahim itulah yang diberikan fid dunya hasanah, dan di akhirat hasanah dengan cara apa? Dengan laminas salihin. Kalau bersama orang saleh kan berarti hasanah. Kalau bersama orang saleh kan berarti terhindar dari azab api neraka. Adakah orang yang tidak minta akhirat? Ada, cuma dunia saja. Di sini di ayat 200. Kalau kita naik ke ayat di atasnya ini ayat 200, ya, itu adalah hanya meminta dunia saja. Jadi ada orang memang hanya dunia. Jadi ada kata-kata faminan nasi. Maka di antara manusia mayyakul, ada yang berdoa, berharap atau bercita-cita supaya Allah memberikan di dunia saja. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunia, dalam kehidupan dunia ini, di dunia saja,
Tidak ada kata akhiratnya. Maka apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang meminta cuma dunia saja, maka ma lahu tidak ada baginya fil akhirat di akhirat min khalaq bagian. Jadi orang yang hanya mengejar dunia saja, tidak bagi. Makanya kita berkali-kali katakan di sini, orang beriman itu bukan dilarang mencari dunia. Cuma jangan hanya dunia. Orang beriman itu dunia bukan tujuan. Dunia adalah sarana. Dunia adalah alat, dunia adalah jembatan menuju kepada akhirat. Nah, seperti itu. Di dalam pandangan Islam, apabila orang sudah kehilangan akhiratnya atau mendahulukan dunia daripada akhiratnya, sudah termasuk salah, keliru atau tersesat. Nah, orang yang hanya menginginkan dunia saja, maka ini pernyataan dari Allah. Wa ma lahu fil akhirati, tidak ada baginya di akhirat min khalaq. Tidak ada bagiannya di akhirat. Tentu kita berlindung dari Allah dan seperti itu. Masih surat Al-Baqarah, ini ayat 130. Pengulangan tadi, bahwa Allah memilih Nabi Ibrahim. Dan di akhirat termasuk orang saleh. Allah mengatakan di 130 surat Al-Baqarah, wa may yarghab an millati Ibrahim, dan siapa yang membenci milah Ibrahim, membenci, meninggalkan milah Ibrahim, atau tiada lah, karena ini ada ilahnya, jadi kita artikan, tapi mannya artinya orang, tiadalah orang. Ya. Artinya tidak ada orang yang membenci milah Ibrahim, kecuali bahwa orang itu safiha nafsa, memperbodoh dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Patokan kebenaran, patokan kecerdasan adalah milah Ibrahim. Kenapa? Karena ada kata safiha, memperbodoh dirinya sendiri. Siapa saja yang menolak, membenci, tidak mengikuti milahnya Ibrahim, maka orang itu adalah man safiha nafsau, orang yang membodohi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri, menganiaya fitrahnya. Ini pernyataan juga ini. Ini adalah statement dari Allah. Nah, kalau kita simpan baik-baik ini luar biasa sebetulnya. Untuk mengetahui apakah kita termasuk bodoh atau tidak. Kan gampang sekali kita mengatakan kepada orang lain bodoh. Tapi siapa sebetulnya yang benar-benar bodoh? Nah, harus ada patokannya, harus ada tolok ukurnya. Dan kalau kita orang Islam, tolok ukurnya Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan yang disebut safiya nafsa itu adalah man yarghab an millat Ibrahim. Orang yang membenci milahnya Ibrahim. Orang benci milahnya Ibrahim, tauhid itu, maka dialah safiha nafsahu. Orang itulah yang disebut dengan membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini kami pilih di dunia, dalam kehidupan dunia, sebagai teladan tadi, uswah hasanah. Wa innahu, dan dia Nabi Ibrahim fil akhirat, di akhirat, la minas salihin, termasuk orang yang soleh. Jadi beberapa kali Al-Quran menyebut ini. Jadi begitu pentingnya kita mengikuti milahnya Ibrahim. Ya. Berikutnya lagi 123. Coba lihatlah tempat ini sekarang jemaah sekalian. Apakah masih ada jejak milah Ibrahim di sini? Ya. Karena kita lihat jemaah sekalian berbahagia, pada zaman Nabi Muhammad kita datang, bukan berarti tidak ada orang berhaji di sini, banyak. Ya, tetapi sudah keluar daripada esensi ajaran milah Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Kemudian auhayna, kami wahyukan, ilaika kepada kamu Muhammad, kaknya kepada Muhammad ini. Ya. Jadi kaknya di sini adalah Nabi Muhammad ini. Ya. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad. Untuk apa? Anittabi', untuk juga mengikuti. Ittabi ini perintah, ikutilah. Kami wahyukan kepadamu untuk agar ikutilah milah Ibrahim. Jadi perintah ini fil amr. Ittabi millata Ibrahim hanifa. Jadi Nabi Muhammad kita pun juga perintah. Jadi ajaran Nabi Muhammad kita apa? Milah Ibrahim. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ajaran Nabi Muhammad kita adalah milah Ibrahim. Ini Al-Quran mengatakan. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu bukan ajaran baru, bukan berdiri sendiri.
Nabi Ibrahim Nabi Muhammad hanya meneruskan milah Ibrahim. Ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang dari milah Ibrahim. Ya, mulai daripada salat, haji apalagi, semuanya yang kita lakukan adalah perbuatan Nabi Ibrahim. Jadi kami wahyukan kepada engkau Muhammad, untuk apa? Untuk agar engkau Muhammad ikutilah milah Ibrahim hanifa, dalam keadaan hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang musyrik. Tidak ada syirik dalam jiwanya. Syirik itu apapun yang masuk selain daripada Allah dalam jiwa kita. Kalau kita tadi lihat lihat Baitullah tadi, Ka'bah itu kan di sekitarnya sudah tempat-tempat mewah ya. Kalau orang kurang baik, kurang begitu persiapan dalam manasik hajinya, maka sangat mungkin pulang dari sana hanya bangga dengan gedung-gedung itu. Ketika kita bangga dengan gedung-gedung itu, berarti telah menyimpan berhala dalam jiwa kita, dan kita tidak lagi bagian daripada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah wa ma kana minal musyrikin. Tidak ada sama sekali apapun di dalam jiwanya selain daripada Allah. Surat An-Nisa, ini surat yang keempat ayat 125. Allah berfirman, "Waman ahsanu dinan." Kata-kata waman ini, siapakah yang lebih ahsan, lebih baik, lebih indah dinan agamanya, mimman, ketimbang orang-orang aslama wajhahu, yang mengarahkan, menyerahkan wajah hatinya, jiwanya, lillah, kepada Allah saja. Jadi yang paling benar agama itu, yang paling baik agamanya adalah orang yang aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan, mengarahkan seluruh wajah dirinya atau hakikat dirinya kepada Allah. Itulah sebabnya biasanya kalau kita salat dimulai dengan doa iftitah. Ada doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Ya. Jadi kita mengatakan wajjahtu wajhiya karena dikatakan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, semata-mata kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia orang itu berbuat baik. Jadi bukan hanya menghadapkan wajah kepada Allah, tapi dibuktikan dengan berbuat ihsan. Karena ahsan di sini menjadi muhsin. Waman ahsanu dinan. Jadi tanda kita menganut agama yang baik, yang benar adalah ketika kita berbuat baik juga, muhsin. Tidak ada tanda kita berbuat baik kalau kita tidak muhsin. Wa huwa muhsinun. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti milah Ibrahim secara benar, lurus. Wattaba, ittiba kepada milah Ibrahim hanifa, dengan lurus. Jadi wattaba millata Ibrahim hanifa, mengikuti milah Ibrahim secara lurus. Hanifnya itu tidak ada kepentingan. Jadi tanda kita mengikuti milah Ibrahim tidak ada kepentingan. Jadi kita bukan memperjuangkan apa. Ingat, kalau masih memperjuangkan kelompok, organisasi, grup, maka itu belum sampai kepada milah Ibrahim hanifah. Dalam Islam tidak ada, dalam Islam nasionalisme ada. Doanya Nabi Ibrahim juga meminta supaya negaranya bagus. Rabbi ja'al hadza balada amina. Kan ketika Nabi Ibrahim meminta negaranya aman, tentram, bahkan negaranya juga sejahtera, Rabbi ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarat, dan penuhilah atau kalimpahilah penduduknya dengan bahan-bahan makanan yang baik, yang banyak. Itu kan doa Nabi Ibrahim untuk negaranya. Jadi ada doa Nabi Ibrahim, cuma nasionalisme Nabi Ibrahim bukan nasionalisme sempit, bukan nasionalisme eksklusif. Ya. Tetapi nasionalismenya Ibrahim adalah merupakan alat untuk mengembangkan kemanusiaan yang universal. Ya. Sehingga dan Nabi Ibrahim tidak ada tempat bagi nasionalisme yang sifatnya eksklusif dan chauvinistik. Ya. Eksklusif itu hanya bangsanya saja yang paling baik. Chauvinis itu sempit, memerangi bangsa-bangsa lain, itu tidak seperti itu. Ya. Nah, milah Ibrahim itu bersifat universal. Kata universalnya dari sini, yaitu tidak punya kepentingan apa-apa.
Tapi pada saat yang sama Nabi Ibrahim minta negaranya baik. Bayangkan kalau kita semuanya dalam bangsa dan negara kita, kita mengusahakan bangsa dan negara kita baik, dan setelah negara kita baik atau kita perbaiki, kita juga berjuang memperbaiki negara orang lain. Kan luar biasa. Itulah yang disebut dengan nasionalisme inklusif. Ya, itu yang disebut nasionalisme tapi inklusif, terbuka. Dan inilah diinginkan Nabi Ibrahim. Wattaba millata Ibrahim hanifah. Ya, ingat Nabi Ibrahim itu berdoa untuk negaranya. Coba kita lihat di sini doanya nih ya. Surat Al-Baqarah kita ingatkan kembali. Jadi 126. Ini doa Nabi Ibrahim ini. Wa qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadza balada amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah hadzal balada, negeri ini. Kata ini kan pembatas. Kalau ditunjuk itu batasnya. Kalau saya katakan meja ini kan berarti bukan meja itu. Ya. Kalau saya katakan buku ini berarti kan bukan buku itu. Ya, bukan buku yang bisa. Nah, ini menunjukkan negeri ini. Nah, Ibrahim mengatakan Rabbi ja'al hadza balada amina. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman. Jadi kita minta aman. Jadi setiap umat Islam harusnya dimanapun mengusahakan negaranya aman, dimanapun tinggal. Tidak boleh ada orang Islam yang mengacau negaranya sendiri. Rabbi ja'al hadza balada amina. Baru warzuq ahlahu minat tamarat. Baru minta, ya Allah berikan rezeki, ini rezeki disebutkan ini. Berikan rezeki kepada penduduknya. Kata rezeki tentu luas maknanya, mulai daripada makanan, minuman, karena ada samarat buah-buahan. Warzuqu Allah minas samarat, dengan berbagai macam buah-buahan. Ya. Jadi ini jelas sekali doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan menentang nasionalisme, tetapi nasionalisme Nabi Ibrahim bukan nasionalisme eksklusif chauvinistik, tapi nasionalisme yang inklusif dan egaliter. Ya. Jadi wattaba millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kenapa kita harus mengikuti milah Ibrahim? Karena Allah menjadikannya sebagai khalila, sebagai kesayangannya. Khalila itu sama dengan kalau kita punya teman baik, karena baiknya teman kita, kita menganggap sama dengan diri kita. Itu namanya khalila. Apa yang kita makan, dia juga makan seperti kita. Apa yang dia makan, itu yang kita makan. Itu namanya kan teman baik itu. Ya. Kemudian kita sakit, dia seakan-akan ikut sakit, menjaga kita di rumah sakit. Kalau dia bergembira, kita ikut bergembira. Itu namanya khalil. Nah, Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalila. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Jadi ini adalah surat An-Nisa. Surat Al-An'am. Surat 6, 161. Qul, katakanlah. Innani, sungguhnya aku ini, hadani, Rabbi. Jadi, sungguhnya aku ini, maksudnya Nabi Muhammad kita ini, kata kalimat, sungguhnya aku ini, hadani Rabbi, Tuhanku telah membimbing aku. Ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya. Mana itu jalan lurus? Dinan qiyaman, agama yang lurus itu ialah millata Ibrahim hanifa. Jadi berkali-kali sebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad kita sebetulnya tidak punya agama. Yang ada adalah agamanya Nabi Ibrahim, disebut dengan millah Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Muhammad kita itu bukan pencipta agama baru. Ini sudah berapa tadi? Ini dikatakan lagi. Katakan Muhammad, innani hadani Rabbi. Sesungguhnya Tuhanku lah yang membimbing aku ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siapa itu jalan lurus? Dinan qiyaman. Agama yang lurus itu ialah millata Ibrahim hanifah. Millah Ibrahim yang hanif. Apa yang sudah hanif? Wa ma kana minal musyrikin. Tidak ada apapun dalam jiwanya. Jadi kalau kita masih memperjuangkan kelompok kita, organisasi kita, ya kita tidak hanif namanya. Ya. Makanya kita katakan tadi, kalau kita memperjuangkan negara kita tapi merendahkan negara lain, ya bukan hanif juga namanya. Ya, bukan hanif juga. Karena itu namanya nasionalisme sempit, nasionalisme eksklusif namanya. Jadi wa maka minal musyrikin, dan saya atau dia Ibrahim tidak termasuk orang musyrik.
Jemaah sekalian, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, sebelum negara-negara Barat, khususnya Inggris dulu, British, membawa orang-orang Yahudi dari Eropa pergi ke Palestina sekarang, maka pada saat itu tiga agama Ibrahimik ini bisa hidup berdampingan. Jadi di sana dulu itu bisa hidup berdampingan Yahudi, seperti yang Bapak Ibu lihat ini Yahudi nih, ya, di tembok ratapan. Nasrani, di sana mereka hidup berdampingan. Ya. Orang Islam menggunakan Masjidil Aqsa, orang Yahudi menggunakan tembok ratapan, orang Nasrani menggunakan Yerusalem juga sebagai tempat suci mereka. Dan itu hidup berdampingan, tidak pernah terjadi. Jadi sejak terjadinya dulu perang salib, umat Kristen memaksakan kembali dirinya untuk mengambil tempat itu saja untuk mereka. Sejak itu, maka setelah selesainya perang salib pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, sejak itu tidak pernah terjadi perseteruan di sana. Mereka hidup berdampingan. Nah, sebetulnya model ini harus kita gunakan, pertahankan. Ya, harusnya dipertahankan. Artinya orang Yahudi tetap menjalankan agama Yahudinya, orang Nasrani tetap menjalankan agama Nasraninya, agama Islam tetap menjalankan Islam. Ya, kita berbeda dalam beberapa hal, tetapi ke atas sama-sama tadi agama Ibrahim. Kalau ada penyimpangan tadi, ya itu urusan mereka, kita sudah bilang tadi. Kalau ada penyimpangan itu urusan mereka, masing-masing bertanggung jawab nanti di akhirat. Kita harus bersatu sebetulnya. Sayang serius saya, yang dimasukkan di sana sebetulnya bukan Yahudi sebetulnya, tetapi yang dimasukkan adalah Zionisme internasional yang yang haus darah. Inna maju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi. Hanya saja ju'ila Sabtu, ya. Dijadikan hari Sabtu itu sebagai hari suci. Ya, jadi sebelum Islam datang, sebelum Jumat, itu Sabtu dikatakan di sini. Inna maju ila Sabtu. Sabtu itu dijadikan sebagai hari suci. Siapa? Alalladzina, kepada orang-orang Yahudi, termasuk orang Yahudi yang berbeda-beda, ikhtalafu fihi, yang berselisih pendapat tentangnya. Nah, Al-Quran mengatakan apa, jemaah sekalian? Ketika terjadi perbedaan ikhtalafu di sini, jangan dipaksakan untuk sama. Contoh misalnya Islam, kita Islam tahu ya Nasrani salah versi kita, Yahudi salah versi kita, tetapi jangan kita memaksakan versi kita kepada mereka. Apa sebabnya? Itu urusan Allah berdasarkan ayat ini. Ya. Wa inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu lah, layahkuma, benar-benar akan menegakkan hukum, bainahum, di antara mereka, yaumal kiamat, di hari kiamat, fima kanu fi yakhtalifu, tentang apa yang mereka perselisihkan. Jadi itu urusan Allah itu. Jadi di sini Tuhanmu lah yang punya otoritas untuk menegakkan hukum di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Jadi apa yang mereka jadikan ikhtilaf di sini, itu urusan Tuhan. Inna maju ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi. Ya. Jadi dijadikan hari Sabtu. Kata-kata hari Sabtu di sini sama bagi orang-orang yang berselisih. Kan Yahudi bermacam-macam ya sektenya, Nasrani bermacam-macam sektenya. Ya, yang kita dengarkan ada misalnya Nasrani Ortodoks Timur, ada Katolik Roma, ada juga Katolik Anglikan di Inggris, ada Protestan, ada macam-macam sekarang, ada kesaksian Yehova. Jadi banyak juga jenisnya. Nah, Islam juga begitu sekarang. Aliran besarnya ada 3, ada Sunni, ada Syiah, ada Ibadi. Nah, Sunni bermacam-macam lagi, Syiah bermacam-macam lagi, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah, ada Imamiyah. Imamiyah terbagi lagi, ada yang namanya Usuli, ada namanya Akhbari. Jadi terjadi perbedaan. Nah, kalau kita kemudian menginginkan semuanya sama dengan kita, yang terjadi adalah perseteruan, menghabiskan tenaga. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, yakinilah kebenarannya masing-masing, tetapi kebenaran yang kita yakini tidak boleh menjadi pembenar untuk merendahkan
menistakan, apalagi menyerang pihak lain. Karena mereka juga menganggap benar keyakinannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Al-Quran sudah mengatakan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah melakukan yang terbaik. Tentang siapa yang paling benar, itu urusan Allah nanti di akhirat. Ayat ini mengatakan, wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kan jelas sekali Al-Quran. Ya, kenapa kemudian umat Islam sekarang saling memaksakan atau bahkan saling saling misionaris. Ya. Misalnya kalau kita Sunni, kita ingin orang Syiah harus kembali jadi Sunni. Kalau kita Syiah, kita ingin orang Sunni jadi Syiah. Seperti itu. Kalau di Syiah kita akhbari, kita ingin orang Sunni jadi akhbari. Kalau kita usuli, ingin akhbari jadi usuli. Begitulah. Kalau kita imamnya, kita ingin adalah agar Zaidiyah dan Ismailiyah jadi imamnya. Begitulah seterusnya jemaah sekalian. Di Sunni juga begitu. Kalau kita NU, kita berharap Muhammadiyah ikut kita. Kalau ini yang kita terus lakukan, ini menghabiskan tenaga. Ya, menghabiskan energi. Maka apa yang harus kita lakukan? Al-Quran luar biasa. Al-Quran itu moderat dan progresif sekali. Al-Quran mengatakan, nggak usah bertengkar satu sama lain. Yang dilakukan adalah karena masing-masing menganggap keyakinannya benar, maka fastabiqul khairat. Tunjukkan kebenaran itu dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Jadi ini yang dilihat orang. Percuma kita menyebut diri Sunni atau Syiah, tetapi jahat kepada orang. Ya. Tidak punya kontribusi terhadap kemanusiaan dan sosialitas. Harusnya kita menunjukkan yang terbaik. Fastabiqul khairat. Persoalan perbedaan, itu Al-Quran mengatakan, inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Itu urusannya Allah. Jangankan kita, katakanlah kita menganggap diri kita Ahlul Bait atau Syiah misalnya. Jangankan kita, orang selevel Sayyidina Ali saja yang merupakan imam pertama Syiah tidak bisa mengubah sebagian pengikutnya. Bahkan sebagian pengikutnya mengkhianatinya. Di dalam perang Siffin ada namanya yang keluar. Ya. Jadi coba kita lihat di Mas Kesel bahagia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Abdul Rahman yang membunuhnya di bulan Ramadan itu adalah orang yang tadinya ikut bersamanya. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Jadi kita lihat. Jadi namanya Khawarij itu adalah bekas pengikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu ya kalau kita misalnya Sunni, ya ketahuilah Mas Kesel bahagia bahwa ya Sayyidina Utsman itu juga dibunuh oleh orang-orang yang mengaku Sunni juga pengikutnya, seperti itu. Jadi ini yang kita lihat. Jadi oleh sebab itulah maksud kita di sini tidak mungkin merubah semua orang, ya. Tidak mungkin merubah orang. Oleh sebab itulah kita hanya menjalankan apa yang kita yakini benar. Kalau kita menganggap Syiah benar, jadilah Syiah yang baik, yang benar. Kalau kita menganggap Sunni yang benar, jadilah Sunni yang baik. Apa buktinya? Berlomba-lomba melakukan yang terbaik demi kemanusiaan. Fastabiqul khairat. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Seperti mana dalam ayat ini, urusan perbedaan itu urusan Allah. Ya. Ingat, jemaah sekalian berbahagia, tidak gampang memindahkan keyakinan orang. Irak itu tempatnya Syiah paling banyak. Di sana kuburannya Sayyidina Ali, kuburannya Sayyidina Hussein, kuburannya Imam Imam Musa Kazim di sana. Di sana kuburannya juga Imam Muhammad Taqi Al-Jawad. Di sana juga kuburannya Imam Hasan Al-Askari, Imam Ali Al-Hadi. Oh, di sana banyak sekali. Ya, ada di Najaf. Ya, ada di Karbala. Ada di Baghdad. Pinggir Baghdad itu Kazimain, kemudian ada di tempat lain lagi. Nah, jadi di sana banyak, tetapi apakah seluruh orang Irak Syiah? Enggak. Sunninya masih banyak, sekitar 40-30%. Bahkan Irak pernah berkuasa Sunni panjang itu waktu zamannya Saddam Hussein dan sebelum-sebelumnya, raja-raja sebelumnya. Jadi tidak segampang. Begitu Iran ini paling banyak Syiahnya, tapi Sunni tetap ada. Ya. Provinsi yang mayoritas Sunni tetap ada seperti Balochistan itu. Nah, jadi artinya apa? Nggak bisa dengan begitu gampang memindahkan keyakinan orang. Ya. Oleh sebab itulah,
Al-Quran menginginkan kita untuk hidup damai sambil mencari kebenaran masing-masing. Maksudnya mencari belajar dan belajar masing-masing. Sekarang kita lihat surat An-Nisa, surat 447. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya ayyuhalladzina utul kitaba, wahai orang-orang yang diberikan kitab suci, aminu berimanlah bima nazzalna musaddiqan, dengan apa yang diturunkan kepada yang kami turunkan, maksudnya dengan wahai ahli kitab, belajarlah dan imanilah kitab suci yang belakangan. Jadi kalau di Yahudi waktu Nabi Isa masih ada, imanilah Nabi Isa, kan begitu. Sekarang ada Nabi Muhammad, Yahudi dan Nasrani imanilah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena musaddiqan lima ma'akum. Karena setiap kitab suci belakangan meneruskan, kita artikan ini meneruskan. Al-Quran meneruskan Injil, Injil meneruskan Taurat. Musaddiqan lima ma'akum, min qabl sebelumnya, ajaran agama sebelumnya. Tapi ingat tadi milah Ibrahim. An-natmis wujuhan. Karena kalau tidak, nanti wajah kamu berubah, maksudnya itu menghadap kepada kebenaran, ternyata tidak. Fanarudda, lalu kami memutarkannya ala adabarim, kepada belakang mereka. Jadi artinya kalau tidak mencari kebenaran, nanti wajahnya akan berbalik ke belakang, bukan pencari kebenaran. Pencari kebenaran itu kan mereka mencari cahaya. Orang yang tidak mencari cahaya berarti mencari kegelapan. Ini kami akan balikkan ke belakang, ala adabarim. Awnal anahum, atau kami laknat mereka. Kama la'anna ashabas sabti, sebagaimana kami mengazab ashabal sabti. Kenapa? Karena mereka tadi berseteru, berikhtilaf di antara mereka, lalu kemudian saling menyerang satu sama lain. Bahkan ketika nabinya masih ada, mereka tinggalkan nabinya ketika di hari Sabtu ada ikan-ikan naik di tepi pantai. Wa kana amrullahi maf'ula. Jadi Allah lah yang melakukan semuanya nantinya. Masih An-Nisa 154. Masih Ashabus Sabti di sini. Ashabus Sabti itu kan berarti Yahudi ya. Wa rafa'na fawqahum, karena ingat Yahudi Sabtu, Nasrani sekarang Minggu, Islam adalah Jumat. Ada Nasrani juga yang hari Sabtu, ya ada. Tapi tidak banyak. Wa rafa'na fawqahum tur, dan kami mengangkat di atas kalian At-Tur, Gunung Tursina. Bimisaqihim, untuk mengambil perjanjian dengan mereka. Dengan ahli Sabtu tadi, Yahudi. Wa qulna, dan kami berfirman kepada mereka, udkhulul baba sujada. Kami juga pernah berkata kepada mereka waktu masih ada Nabi Musa dan Nabi Harun, masuklah ke dalam negeri itu, Baitul Maqdis, sujadan, dalam keadaan bersujud. Wa qulna, dan kami berfirman lahum, kepada mereka, la ta'du fis sabti, jangan melanggar pada hari Sabtu. Jadi ini ada di antara yang diperintahkan kepada mereka. Pertama, diambil sumpahnya, diangkat gunung di atasnya, untuk apa? Supaya mereka berpegang teguh kepada kitab suci, Taurat pada saat itu. Yang kedua, diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan bersujud, tapi mereka tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga dikatakan jangan melanggar hari Sabtu. Mereka melanggarnya, yaitu dengan pergi ke pantai pada saat hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, padahal kami telah mengambil dari mereka janji yang sangat kokoh, tapi diingkari. Kita juga umat Islam kan sebetulnya punya misak seperti ini. Ya. Jadi marilah kita coba mencari terus-menerus kebenaran ini, kita pelajari dan pelajari, sambil kita mengamalkan apa yang kita sedang anggap benar. Dan apa yang orang lain belum anggap benar, belum sebenar dengan yang kita pikirkan, ya kita hormati. Mereka juga sedang mencari, mungkin sedang mencari. Ya, dan pencarian mereka bisa dua kemungkinan. Mungkin mereka sudah lebih duluan dari kita, atau kita lebih duluan dari mereka. Kita tidak tahu. Karena pencarian intelektual itu tidak nampak seperti pencarian fisik. Kalau pencarian fisik kan kelihatan. Kereta, mobil di depan kita kelihatan. Kereta, mobil di belakang kita kelihatan. Tapi dalam pencarian intelektual tidak kelihatan siapa duluan. Kita lanjut lagi. Nah ini ada 125, akhir pembahasan kita. Nah, tadi kan sudah ada perbedaan-perbedaan tuh, ya. Nah, sekarang kalau kita saling berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain, Al-Quran mengatakan, uda'u ila sabili rabbika bil hikmati. Kalau sudah berkaitan dengan agama, ini sabili rabbik, maka harus dengan cara hikmah.
maka serulah, ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu. Jadi kalau terjadi misalnya interaksi dan mereka bertanya atau apa, kita ajaklah mereka kepada jalan Tuhan dengan hikmah. Jadi sebetulnya jemaah sekalian, walaupun tidak mengajak secara verbal, secara lisan, tapi kalau kita menampakkan hikmah dan mau'idah hasanah, nah itu yang terbaik. Ingat, itu yang terbaik. Jadi paling baik itu hikmah. Apa itu hikmah? Kearifan, cara berpikir yang benar, akhlak yang baik. Itulah yang paling baik sebetulnya. Melayani kemanusiaan, itu yang paling baik. Itu hikmah. Nah, jadi nanti kita lihat di hadis siapa itu hikmah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi harus dengan hikmah, bukan dengan sinis, bukan dengan kita seakan-akan menganggap mereka bodoh. Nggak boleh seperti itu. Hikmah itu artinya dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya kita berinteraksi, saling memberi dan menerima, take and give ini, tetapi tanpa menimbulkan ketegangan sosial, tanpa menimbulkan social tensions misalnya di sana, tanpa menimbulkan pergesekan di tengah-tengah masyarakat. Jadi contohnya kalau kita sudah berteman dengan baik orang, kan kita bicara agama dengan santai. Coba deh kalau kita berteman, kita bisa berbicara dengan agama dengan santai, tidak ada emosi. Kenapa ya? Berteman. Nah, kata-kata berteman itu termasuk kategori hikmah. Jadi harus berteman dulu dengan baik dengan orang, dan pertemuan kita tadi harus tulus, bukan karena kita ingin mengajaknya masuk Islam atau mengajaknya masuk Kristen, bukan. Ya, itu tidak tulus, namanya tidak hanif. Nah, jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Apa pelajaran yang baik? Kalau pelajaran yang baik itu adalah kita menghormati mereka, kita memuliakan mereka, kita membantu mereka, coba. Kita menghormati hak-hak mereka, kita tidak mengganggu, kita tidak mengacau kehidupan mereka. Itulah mau'idatil hasanah. Kalau kita dari awal sudah mengganggu mereka, baru kemudian kita bicara kebenaran, orang akan menutup kupingnya. Kenapa? Merasa percuma. Kita saja setiap hari mengganggu mereka. Jadi wal mau'idatil hasanah. Contohnya di masyarakat Islam sekarang, banyak orang Islam, ya, banyaknya di sini bukan berarti semuanya, banyak dalam pengertian ada beberapa ya. Banyak itu bukan berarti cuma satu dua, tapi banyak, mungkin ada sampai ratusan ribu seluruh dunia ya. Yang mencintai misalnya katakanlah kucing, dengan alasan katanya Nabi juga adalah tukang pelihara kucing. Walaupun kalau kita cari di Quran tidak pernah ada di Quran tuh. Pernah nggak di Quran melihat kata kucing? Nggak ada. Yang ada di Quran kata anjing ada. Ya. Nah, jadi cuma sekian berbahagia. Jadi adalah saudara-saudara kita pelihara kucing. Apakah itu salah? Nggak salah. Mencintai hewan, binatang kan memang bagus. Nah, tetapi kalau kecintaan kita kepada hewan itu lantas mengganggu hubungan keharmonisan kita dengan tetangga, itu menjadi salah namanya. Berarti bukan mau'idatil hasanah. Ya. Hewan piaraan kita mengganggu tetangga. Begitu nanti tetangga kita bicara agama, dia akan sinis. Kenapa? Karena dia merasa terganggu dengan kita. Ingat, kita tidak boleh mengganggu kehidupan lingkungan kita, tetangga kita. Tetangga kita itu punya hak. Ya. Dia berhak untuk hidup tenang. Tahulah bahwa tetangga kita itu beli rumah di situ karena dia pengen hidup tenang. Ya, tidak ingin mendapatkan gangguan dari kita. Maka kalau toh terpaksa mengganggu, kita minta izin dulu. Misalnya kita mau bikin pesta pernikahan anak kita misalnya, menggunakan jalan, ya kita minta kepada mereka, mohon maaf saya mau mengganggu jalan. Ya, itu nanti akan diizinkan, mereka juga mengizinkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah disebut dengan kehidupan bertetangga. Ya, kita harus menghormati hak-haknya masing-masing. Siapapun mereka, apapun agamanya. Ini disebut dengan wal mau'idatil hasanah. Jangan mentang-mentang kita merasa ini adalah kan sunnah Nabi, kita membiarkan hewan piaraan kita mengganggu kehidupan mereka, buang kotoran di rumah mereka, mencakar-cakar mobil mereka. Ini kurang tepat. Ini jelas bukan sunnah Nabi yang seperti ini. Wajadilhum billati ahsan. Dan kalau berdiskusi, jadi itu berdiskusi dengan cara yang baik ini. Wajadilhum billati ahsan. Berdiskusilah dengan cara yang baik. Ya, sayang seribu sayang, masih sering kita lihat di di grup-grup WA, mengaku menyampaikan kebenaran tetapi kata-katanya kasar, nyerang orang lain.
Begitu dia pada dibalas sedikit, tanya ulang langsung marah. Nah ini kan biasa saya seperti itu. Al-Quran mengatakan wajadilhum billati hasan. Debatlah atau berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang baik, biaya hasan. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu huwa a'lamu biman dalla an sabil. Mirip tadi ayatnya. Kalau di atas tadi nanti Allah yang menyelesaikan perbedaan itu. Kalau di ayat ini ya nggak perlu saling menuduh sesat ataupun dapat petunjuk. Karena Tuhanmu lah yang paling tahu siapa yang sesat dan siapa yang dapat petunjuk. Ini kan jelas sekali. Ya. Tuhanmu lah yang paling tahu siapa yang sesat dan siapa yang dapat petunjuk di sini. Muhtadin. Jadi di sini ada kata a'lam. Alam. Alamnya sama huwa. Huwa itu siapa? Tuhan. Ya. Huwa ini adalah Allah Rabbah. Sesungguhnya Tuhan mula yang paling tahu siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Kita ini manusia hanya melihat zahirnya orang. Kita hanya melihat kelihatannya orang, nampaknya. Tapi di dalam jiwa orang kita tidak tahu. Maka oleh sebab itulah kita tidak boleh menghakimi orang berdasarkan yang nampak saja. Yang tidak nampak itu sangat dalam. Dan Allah mengatakan dialah yang paling tahu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian ya, Al-Qur'an itu akhlaknya indah sekali kalau mengikuti Al-Qur'an. Itu adalah surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah doa ketika Nabi Ibrahim Ismail berdoa di Ka'bah itu. Dia katakan Rabbana wa Tuhan kami wa ba'ath fihim rasulah. Ya, bangkitkanlah di tengah-tengah mereka rasul. Minhum dari kalangan mereka sendiri, itu di Mekah. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatika, mengajarkan kepada mereka ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajarkan kepada mereka kitab wal hikmah. Jadi ini sudah menjadi tujuan hikmah. Ya. Jadi ini adalah doanya Nabi Ibrahim supaya mengajarkan hikmah, mengajarkan kitab suci dan hikmah, dan kita lihat hikmah muncul setelah kitab suci. Jadi hikmah adalah buah daripada kitab suci. Contohnya lagi di sini surat Jum'ah 62 ayat 2, surat Al-Jum'ah ayat 2. Huwaladzi dialah Allah yang ba'atha fil ummiyin. Dialah Allah yang mengutus membangkitkan fil ummiyin di tengah-tengah masyarakat Mekah rasulan, seorang rasul. Minhum dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan diri hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci wal hikmah. Jadi selalu hikmah setelah kitab suci. Maka kita lihat hikmah ini tidak punya kata kerja. Ini ayat kata kerjanya fiilnya yatlu. Ya, ini ada nih. Ini juga kata kerja zaki, mensucikan mereka. Kitab suci kata kerjanya yu'allimuhum. Lalu kemudian hikmah, mana kata kerjanya? Kita katakan tidak ada. Kenapa? Dia dari buah daripada semuanya. Ya. Buah daripada belajar, buah daripada mensucikan jiwa, buah daripada membaca kitab suci. Itu adalah hikmah. Nah, jadi jemaah sekalian, itulah pembahasan kita pada hari ini. Jadi kita harus ingat ayat 125 surat An-Nahl. Dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita mengamalkan ayat ini. Jangan sampai karena kita merasa benar, lantas seakan-akan kita sah untuk memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Dan karena kita merasa benar, kita menuduh orang lain sebagai sesat. Maka Allah mengatakan jangan, karena Allah yang paling tahu siapa yang sesat dan siapa yang dapat petunjuk. Sebelum kita tutup seperti biasa, kita lihat hadis berikut ini. Kita kasih judul sifat orang mukmin, yaitu syukur dan sabar. Ingat tadi pembahasan pertama kita Nabi Ibrahim, syakiran li'an umihim, mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepadanya. Ini adalah hadis, ya ini dari mana nih? Dari Suhaib. Dari Abi Laila an Suhaib. Dari Abu Laila, dari Suhaib, qala berkata. Dari Ar-Rahman bin Abi Laila maksudnya. Dari Suhaib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'minin.
urusan orang mukmin itu luar biasa, menakjubkan, mengagumkan. Ajaban itu menakjubkan. Menakjubkan itu kan mengagumkan. Inna amrahu kullahu khairun. Karena bagi orang mukmin semua urusannya itu adalah selalu merasa baik. Tidak ada perkaranya umat Islam itu yang dianggap tidak baik. Semuanya baik. Walaysa zaka li ahadin illa lil mu'minin. Dan tidak ada lagi umat lain yang seperti itu kecuali orang mukmin. Luar biasa ayat hadis ini. Jadi orang mukmin itu selalu baik. Tidak pernah merasa berada dalam situasi yang terjepit. Semuanya baik di sini. In asabathu sarrahu syakar. Orang mukmin itu apabila ditimpa kepada kebahagiaan, kesenangan, sarra itu kesenangan, syakar dia bersyukur. Ya. Fakana khairalahu, dan itu baik baginya. Wa in asabathu darra, dan apabila ditimpa penderitaan, mudarat, sabar dia sabar. Fakana khairalahu, sehingga kejadian itu pun baik bagi dia. Jadi orang muslim itu jemaah sekalian, semuanya baik. Kenapa? Karena ada dua, syukur dan sabar sini. Ya. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur. Mendapatkan hal yang merugikan, dia sabar. Jadi syakara, sabar. Jadi sayapnya orang Islam itu dua. Syukur, sabar, seperti itu. Dia dapat seperti yang dia inginkan, bersyukur. Tidak mendapatkan, sabar. Jadi tidak ada tempat bagi umat Islam itu untuk menderita. Hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 5318. Hadis berikut. Ya. Al-hikmah adalah Al-Quran. Jadi Al-hikmah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita di Al-hikmah ya harus rajin belajar Al-Quran, karena Al-hikmah adalah Al-Quran itu nih. Ini adalah hadis dari mana nih? Dari Ibnu Abbas ini. An Ibni Abbas qala. Jadi Ibnu Abbas mengatakan atau melaporkan, dammanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk, damma itu memeluk saya. Ala sadri, ke dalam dadanya ini. Sadri itu dadanya ini. Ini waktu itu Ibnu Abbas masih kecil ya. Kan walaupun Ibnu Abbas ini adalah pamannya Nabi, tapi sepupu Nabi, kan Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi, Abdullah. Abbas adalah pamannya Nabi. Jadi Ibnu Abbas ini sepupunya, ya. Tapi masih kecil. Nah, Nabi sudah Nabi. Ya. Dia masih kecil, makanya waktu masih kecil dia suka dipangku, dipeluk. Dicerita di sini. Ibnu Abbas mengatakan suatu hari Nabi memeluk saya ke dalam dadanya. Waqala, seraya berkata atau berdoa. Jadi dia mendoakan saya, kata Ibnu Abbas, Allahumma allimhul hikmatah. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya al-hikmah. Ini adalah doanya. Jadi doa ini juga bisa kita baca. Untuk diri kita katakan, Allahumma allimni al-hikmatah. Kalau untuk kami, Allahumma allimna al-hikmatah. Kalau untuk anak laki-laki itu, Allahumma allimhu al-hikmatah. Kalau anak perempuan, Allahumma allimha al-hikmatah. Jadi kita bisa doakan. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia saja. Ya Allah, ajarkanlah kepada anak ini hikmah. Hadis lain mengatakan waqala. Kita loncat ke qala, hadis lain ini. Al-limhu al-kitabah. Ya. Jadi hadis lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah di sini adalah al-kitabah. Jadi ada hadis mengatakan Allahumma allimhul kitabah. Jadi artinya apa? Al-hikmah adalah al-kitabah. Kemudian ada dari hadis lain mengatakan apa itu al-hikmah? Di sini katakan masih dalam hadis ini, tapi ada dari lain ini. Ya. Wal hikmatu al-isabatu fi ghairi nubuwah. Al-hikmah itu adalah kebenaran yang diterima tidak melalui jalur kenabian. Jadi hikmah tetapi tidak melalui jalur kenabian. Apa jalur kenabian? Wahyu dari Allah. Jadi kita bisa dapat hikmah tanpa mendapatkan wahyu dari Allah. Kenapa? Sudah ada wahyunya apa? Kitab suci. Al-Kitabah. Jadi kalau kita mempelajari kitab suci, maka kita akan dapatkan hikmah seperti tadi ayatnya. Selalu setelah wahyu alimul kitabah, baru setelah itu wal hikmah. Ini hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3473.
Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kesalahan dan khilafan al-fakir, mohon dimaafkan. Maka ambillah yang benar dan tinggalkanlah yang salah. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil. Ustaz, di ujung pembahasan kali ini Ustaz, boleh ke kita ambil keringkasan bahawa tali Allah, yakni milat Ibrahim tadi, diwaris oleh Nabi Ibrahim daripada Nabi Nuh sesuai dengan ayat yang kita pernah bahaskan. Ini wa Ibrahimu syi'atuhu, itu adalah Nuh alaihissalam. Ini tidak putus-putus mila tadi. Dan kemudian ayat yang 1, 2, 3 pula pada malam ni Nabi diperintahkan untuk menyambung teruskan tentang mila tadi sampai kepada umat akhir zaman ni, yakni kita. Dan ini menunjukkan bahawa sungai yu'allimuhumul kitab wal hikmah akan terus mengalir selagi kita bersifat hanifah dari Ustaz. Beri pencerahan teguran Ustaz. Afwan barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Jadi Mas sebagai yang disampaikan Pak Nur tadi adalah bahwa ini milah Ibrahim ini adalah semacam sungai yang mengalir dari Nabi Adam kepada Nabi Idris, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Makanya dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah siahnya Nabi Nuh. Artinya maksudnya itu penerus. Jadi milah Ibrahim sebetulnya adalah milah Nabi Nuh juga. Milah Nabi Nuh adalah milah Nabi Adam. Seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan begini. Ya. Di dalam surat 37. As-Saffat. Ayatnya 83. Inna min syi'atihi. Sungguhnya di antara syiahnya Nabi Nuh ini Nuh. Hi-nya di sini Nabi Nuh. Dan sungguhnya min syi'ati di antara syiahnya Nabi Nuh adalah la Ibrahim. Benar-benar Nabi Ibrahim. Jadi dengan demikian milah Ibrahim adalah milahnya Nabi Nuh. Ya, ke atas. Berarti ini sungai mengalir dari Allah kepada manusia pertama Nabi Adam, ke bawah sampai kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, sampai tadi kepada Nabi Muhammad kita. Sampai akhir zaman, sampai nanti dunia ini tutup. Sampai dunia ini kiamat. Jadi itu hanya satu jalan. Dan semuanya tadi kita lihat berbentuk umat dan imamah. Ingat, berbentuk umat dan imamah. Karena kalau dia ada umat, ada imamnya. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah inilah yang harus berjalan sampai akhir zaman. Persoalan orang ikut atau tidak itu bukan urusan kita. Ya itu urusannya nanti Allah di akhirat. Ya, tapi kita meyakini berdasarkan Al-Quran bahwa istilahnya Pak Nur ini adalah sungai kenabian, sungai kebenaran, sungai ilahiyah yang mengalir dari Allah kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad kita terakhir, sampai kepada akhir zaman, mengalir terus. Nah, itu konsepnya tadi adalah ummatan qanitan, ya lillah hanifah. Jadi itulah yang terus sampai akhir zaman. Kata-kata ummah adalah satu asal kata dengan imam, satu asal kata dengan ummu, ibu, satu asal kata dengan amamah, ya di depan. Jadi kenapa? Karena harusnya kalau ummah itu terdepan, amamah di depan. Satu asal kata dengan ibu, ummu, karena namanya imam itu seperti ibu kepada anak-anaknya. Ya, jadi imam seperti ibu kepada anak-anaknya. Siapa anak-anaknya? Anggota umat. Semua yang menjadi anggota umat adalah anak-anaknya. Nah, kalau ini dilakukan, maka umat ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.